Venom: The Last Dance adalah film bertema superhero yang diproduksi di tahun 2024 ini, yang diangkat dari karakter Marvel Comic dengan nama yang sama. Film ini merupakan film ketiga dan juga film yang terakhir dalam trilogi Venom, sekaligus film yang kelima dalam Spider-Man Universe milik Sony. Venom: The Last Dance menceritakan sosok Eddie Brock dan juga Venom yang di dalam filmnya, mereka berdua ini diceritakan sedang menghadapi bahaya yang sangat mengancam, yaitu kemunculan makhluk-makhluk mengerikan yang merupakan suruhan dari sosok yang menciptakan Venom dan juga para simbiot. So kalau gitu, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah planet yang bernama Klintar, yang dihuni oleh seorang dewa sekaligus penciptanya para simbiot yang bernama Knull. Di sini, Knull menceritakan bagaimana dia dikhianati dan akhirnya dipenjara oleh ciptaannya sendiri, yaitu para simbiot, pada saat cahaya menyerbu kerajaan kegelapannya. Nah, demi melepaskan dirinya sendiri, Knull lalu mengirim banyak simbiot pemburu yang bernama Sinopage ke seluruh galaksi untuk mencari yang namanya Codex sebagai kunci untuk membebaskannya. Buat yang belum tahu, Codex itu adalah gabungan antara kekuatan hidup simbiot dan juga inangnya yang tercipta pada saat simbiot menghidupkan kembali inangnya dari kematian. Karena itu, Codex nantinya juga mampu menempa sebuah kunci yang dapat melepaskan Knull. Sementara itu, di Universe 616 atau di bumi, jagoan kita si Eddie Brock yang terlantar di negara Meksiko terlihat sedang berbicara dengan seorang bartender perihal kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di alam semesta. Termasuk juga ketika bagaimana Thanos menghilangkan setengah populasi di alam semesta pada tahun 2018. Nah, lagi asik-asik ngobrol, secara tiba-tiba Eddie dipindahkan kembali ke alam semestanya sendiri. I'm so done with the multiverse shit. We're home. Hungover at the same time. Saat Eddie pergi, ia mengetahui bahwa ternyata pihak yang berwajib masih melakukan perburuan terhadap dirinya atas tuduhan pembunuhan seorang detektif yang bernama Patrick Mulligan yang ada di film Venom yang kedua. Menyadari hal itu, Eddie dan Venom lalu kepikiran untuk pergi menuju ke New York City, tempat di mana dulunya Eddie pernah diusir karena tuduhan melanggar hukum. Eddie berencana untuk memeras hakim yang bertanggung jawab sekaligus berniat membersihkan namanya, sementara Venom berencana untuk mengunjungi patung Liberty. Nah, pada saat mereka baru aja keluar dari kedai minuman tadi, tiba-tiba Eddie dan Venom mendengar suara jeritan anjing. Nah, karena penasaran, akhirnya mereka mencoba memeriksanya. Dimana ketika berada di sumber suara, Eddie menemukan banyak banget anjing aduan yang terlihat dikurung di dalam kandang. Tapi sayangnya, gak berapa lama orang-orang yang berada di sini juga muncul sehingga menyebabkan Eddie gak punya pilihan selain menyerahkan para penjahat itu kepada Venom. Setelah mengalahkan begundal-begundal tadi, Eddie dan Venom lalu pergi, yang tanpa sepengetahuan mereka, ada seekor Sinopage yang diam-diam mengikuti dari belakang. Di lokasi yang lain, seorang jenderal Angkatan Darat Amerika yang bernama Rex tiba di kedai tempat di mana sebelumnya Eddie dan Venom berada. Jenderal Rex adalah sosok yang selama ini terus memburu para simbiot dan juga Eddie. Di sini rupanya pihak militer berhasil mendeteksi keberadaan Eddie lewat kamera pengawas yang ada di area ini. Rex menangkap sang bartender untuk diinterogasi, termasuk dia juga mengambil sampel simbiot milik Venom yang menempel di meja milik bartender. Sementara itu, di padang Gurun Nevada, seorang ilmuwan yang bernama Dr. Payne terbangun dari mimpi buruknya tentang kematian saudaranya akibat panggilan telepon dari Jenderal Rex yang memintanya untuk datang ke area 51. Nah, tujuan sebenarnya Dr. Payne bukanlah menuju ke area 51, melainkan sebuah area yang berada di bawahnya yang bernama area 55. Karena area 51 sendiri rencananya akan ditutup dan dihancurkan oleh pemerintah Amerika. Nah, area 55 merupakan sebuah fasilitas bawah tanah yang didesain untuk meneliti setiap simbiot yang berhasil ditangkap.
Nah, di momen ini, selain menyerahkan simbiot milik Eddie yang sebelumnya ditemukan oleh General Rex, dia juga menunjukkan sosok dari detektif Patrick Mulligan, yang sebelumnya dikabarkan telah mati dan dibunuh oleh Eddie. Yang padahal, dia ini sebenarnya masih hidup akibat serpihan simbiot yang menempel di tubuhnya. Dan sejak saat itu, General Rex secara diam-diam menangkap Patrick Mulligan untuk dikirim ke area 51, di mana di tubuh Patrick lalu dipasangi simbiot yang bernama toksin demi untuk bertahan hidup. Hal itu sengaja dilakukan karena simbiot yang pertama yang berada di tubuh Patrick diketahui telah meninggalkannya. Dan ternyata baik simbiot yang kedua yang bernama toksin dan juga Patrick itu saling menyatu seperti layaknya Eddie dan juga Venom. Nah, bersama dengan salah seorang dokter yang bernama Christmas, Payne dan juga General Rex akhirnya mendapatkan sebuah informasi pada saat mereka mengunjungi Patrick di ruang kurungannya, di mana simbiot yang terikat yang bernama toksin tadi mengungkapkan bahwa dia dan juga simbiot lainnya telah melarikan diri dari kejaran pencipta mereka yang bernama Knull, yang menurutnya si penciptanya itu cepat atau lambat juga akan menghancurkan planet ini ketika nantinya dia berhasil menemukan sesuatu yang dicarinya. Sementara itu, Eddie dan Venom yang berada di atas pesawat yang dalam perjalanan menuju ke kota New York, tiba-tiba aja dikejutkan dengan kemunculan Sinopech. I'm sorry, Eddie. Meskipun Venom berhasil membakar Sinopech dengan mendorongnya ke baling-baling pesawat, namun akibatnya Venom dengan terpaksa harus meninggalkan pesawat dan berubah menjadi parasut sehingga Sinopech tidak akan bisa menemukannya. Nah, setelah mendarat, Venom lalu menjelaskan semuanya ini kepada Eddie, di mana mereka berdua ini sebenarnya telah menciptakan Codex setelah kebangkitan Eddie selama pertempuran di markas besar Life Foundation pada tahun 2019. Nah, Sinopech tadi memang dikirim untuk menemukan Codex yang akan menjadi kunci untuk melepaskan Knull dari penjaranya. Makanya si Venom sekarang nggak bisa lagi berubah dalam keadaan sempurna. Karena kalau dia melakukannya, maka Codex yang menyatu dengan mereka akan mengirimkan sinyal kepada para Sinopech. Nah, satu-satunya cara agar Codex itu bisa dihilangkan adalah jika salah satu dari mereka harus terbunuh. If one of us should die, No, the Codex would that die. doesn't work for me. For me. Dari sana, mereka berdua kemudian memutuskan untuk segera pergi. Nah, karena berjalan kaki bisa dibilang terlalu lama, Eddie lalu meminta Venom untuk mengendalikan seekor kuda supaya perjalanan mereka bisa terasa lebih cepat. I love horses. Ride me, cowboy. Di lain sisi, General Rex yang tidak mempercayai kata-kata dari toksin lalu memerintahkan timnya untuk pergi ke lokasi tempat di mana Eddie berada. Singkat cerita, Eddie dan juga Venom lalu disergap dan juga dikejar tepat di sebuah aliran sungai. Dalam kejadian itu, Venom terpaksa harus berubah sepenuhnya demi untuk melindungi Eddie, yang mana hal itu membuat seekor Sinopech mengetahui lokasi mereka, yang akibatnya makhluk tersebut malah membunuh para prajurit yang memburunya. Sementara Eddie dan Venom memanfaatkan kesempatan itu untuk menghilang. Nah, di area 55, toksin yang telah berubah sepenuhnya kini mulai merasakan simbiot lain yang ditahan di area ini. Namun di sini dia nggak bisa merasakan sesuatu yang dicari oleh Knull, yaitu kunci yang bernama Codex. Karena Codex yang dicari-cari berada di simbiot Venom dan juga Eddie. Nah, ketika General Rex muncul, toksin lalu menjelaskan bahwa untuk bisa menghilangkan Codex dan mencegah Knull datang ke bumi, maka salah satu di antara Venom atau inangnya harus segera mati. Mengetahui hal itu dan meskipun diprotes juga oleh Dr. Payne, General Rex kini menetapkan tujuan barunya, yaitu membunuh salah satu di antara Eddie dan juga Venom. Nah, sekarang kita balik lagi ke Eddie dan Venom yang sekarang keduanya bertemu dengan sebuah keluarga yang rupanya keluarga ini sedang dalam perjalanan menuju ke area 51. Mereka bernama Martin, istrinya bernama Nova, dan anak-anaknya bernama Echo dan juga Liv. Nah, karena keluarga ini menganggap Eddie bisa dibilang cukup ramah dan juga menyenangkan, kecuali anak yang perempuannya, akhirnya mereka berdua pun bersedia memberikan Eddie tumpangan sampai ke wilayah Las Vegas. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka semua akhirnya tiba di Las Vegas.
Dari sana, Eddie dan Venom lalu berpisah dengan keluarga Martin, di mana mereka lalu mencoba memasuki sebuah kasino untuk mencari uang tambahan selama dalam proses pelarian. Nah, sialnya di kasino itu mereka kalah judi. Tapi di sini tanpa sengaja, Eddie lalu bertemu dengan Miss Chen. Buat yang belum tahu, Miss Chen ini adalah temannya Eddie yang merupakan seorang pemilik toko di distrik pecinan yang berada di kota San Francisco. Nah, Miss Chen yang menyadari Eddie dan Venom membutuhkan bantuan, lalu mengundangnya masuk ke penthouse miliknya. Awalnya, Eddie ini kepengen buru-buru pergi, karena dia ini kan masih buronan. Tapi di sini Miss Chen meminta Eddie supaya mau berdansa dengan dirinya untuk yang terakhir kali. Yang mana hal itu malah disetujui oleh Venom. Nah, sialnya mereka ini nggak sadar kalau di kejauhan ada seekor Sinopech yang mengetahui keberadaan mereka. Nah, untungnya pada saat makhluk itu datang, Venom masih punya kesempatan untuk bersembunyi, sehingga membuat makhluk itu langsung pergi. Namun sialnya, gak lama setelah Sinopech menghilang, tiba-tiba sementara Eddie dan Venom dibawa menuju ke area 55, keluarga Martin sekarang rupanya sudah sampai ke lokasi yang sama untuk melihat area 51 yang terkenal. Nah, karena secara nggak sengaja mereka juga menemukan kalau pagar pembatas bisa dimasuki, akhirnya mereka semua pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa masuk ke dalam area 51. Nah, di lain sisi, si Eddie yang sudah terbangun dari pingsannya kemudian dikagetkan dengan kemunculan sosok Patrick Mulligan dan juga simbiot Toxin. Dalam obrolannya, Toxin meminta Eddie supaya dia mau melindungi kodeks yang ada di dalam tubuhnya dengan cara apapun, termasuk dengan cara mengumpulkan semua simbiot yang ada di sini untuk berjaga-jaga dari serangan Sinopech. Gak berapa lama berselang, Jenderal Rex datang bersama dengan anak buahnya untuk membunuh Eddie. Dan ketika dia menembakkan senjatanya, ternyata Venom telah bersembunyi di dalam tubuhnya Dr. Christmas, sehingga dari sana dia bisa melindungi Eddie sekali lagi. Tapi sayangnya, apa yang dilakukan oleh Venom tentunya menarik perhatian seekor Sinopech yang langsung muncul dan mengagetkan mereka semua. Dalam kejadian itu, simbiot Toxin harus dimangsa oleh Sinopech. Namun untungnya Christmas masih sempat melepaskan semua simbiot, sehingga para simbiot-simbiot itu memasuki inangnya dan kemudian mereka semua bersatu untuk melawan Sinopech. Let's go. Come on! Pertarungan mereka semua kemudian terjadi sampai keluar, yang mana hal itu mengejutkan keluarga Martin yang pada saat itu lagi berada di atas menara pengawas untuk mencari keberadaan alien. Situasi menjadi nggak terkendali, apalagi di sini Eddie bersama dengan Venom harus menyelamatkan keluarga Martin saat menara tempat mereka berada akan terjatuh. You two get airborne! Can't be here, Martin. No! Nah, pada saat keluarga Martin udah selamat, Dr. Payne yang mencoba membawa keluarga itu ke tempat yang aman, tiba-tiba dikejutkan dengan Sinopech yang melepaskan gelombang suara, yang mana hal itu mengganggu para simbiot. Namun selain itu, efek dari gelombang tersebut rupanya juga bisa memberitahu Sinopech lain yang ada di Klintar. Nah, menyadari situasinya menjadi berbahaya bagi keluarga Martin dan juga semua simbiot yang menolongnya, Eddie lalu memutuskan untuk mengendarai sebuah sepeda motor demi mengalihkan perhatian para Sinopech yang kemudian diikuti oleh Jenderal Rex dan anak buahnya, di mana mereka ternyata berniat meledakkan Sinopech menggunakan tumpukan bom. Tapi dalam kejadian itu, banyak tentara yang menjadi korban, termasuk juga Jenderal Rex yang harus tertusuk oleh seekor Sinopech.
Nah, mengetahui hal itu, Eddie bersama dengan Laser, simbiot yang berada di tubuhnya Dr. Christmas, mencoba melakukan serangan secara bersama-sama demi menyelamatkan Jenderal Rex. Dan mereka ternyata berhasil. Nah, tapi keadaan mulai berubah ketika Sinopatch tambahan mulai berdatangan, di mana akibatnya Laser harus dimakan oleh seekor Sinopatch, sedangkan Eddie terluka cukup parah. Di kondisi ini, keduanya lalu mencoba bersembunyi di dalam sebuah helikopter sambil berusaha menyembuhkan luka yang diderita oleh Eddie. Menyadari kalau ini semua harus diakhiri, Venom yang udah menyembuhkan luka-lukanya Eddie kemudian keluar dari helikopter bersama dengan Eddie. Sebelum kemudian Venom lalu berubah sepenuhnya, sehingga dari sana menarik para Sinopatch sebelum kemudian Venom mengikat makhluk-makhluk itu dan berusaha menyeret mereka menuju ke tangki yang dipenuhi dengan cairan asam. Namun begitu sampai di sana, Venom malah mengeluarkan Eddie sebelum kemudian memberikan sinyal kepada Jenderal Rex untuk mau mengaktifkan tangki asam dan juga meledakkannya. Time to go! Demi menyelamatkan Christmas, Pain yang sempat mencuri sebuah simbiot, kemudian melepaskan simbiot yang dia curi itu, sehingga membuatnya berubah dan bersatu dengan simbiot yang bernama Agony, sebelum akhirnya dia bisa menyelamatkan dirinya dan juga Christmas dari ledakan itu. Beberapa hari kemudian, Eddie yang masih hidup kini terbangun di rumah sakit, di mana dia mencoba untuk berbicara dengan Venom. Seorang jenderal yang ada di sebelahnya lalu memberitahu Eddie bahwa Venom tidak akan pernah kembali lagi. Di sini sang jenderal juga menjelaskan kalau pemerintah udah berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Eddie baru-baru ini. Dan karena itu semua kejahatannya baik yang dilakukan secara sengaja atau nggak disengaja, kini semuanya telah dihapus. Dan Eddie sekarang bisa hidup seperti selayaknya. Nah, setelah pertemuan itu, Eddie kemudian melakukan perjalanan ke kota New York untuk melihat patung Liberty dari kejauhan, sesuatu yang belum sempat dilakukan oleh sahabatnya Venom. Sementara itu, di planet Klintar, Knull yang masih terkurung menyatakan akan menghancurkan seluruh alam semesta, sekaligus berencana membunuh semua orang yang ada di bumi. Nah, kembali ke area 51, sang bartender yang di awal-awal tadi ditangkap berhasil keluar dari area 55. Dalam keadaan bingung, dia nggak bisa menemukan siapapun kecuali sisa-sisa kehancuran. Di momen ini, sang bartender tiba-tiba aja menjadi panik dan melarikan diri, yang kemudian disusul dengan penampakan seekor kecoa hitam yang merangkak keluar dari runtuhan, tepat di samping pecahan botol yang sebelumnya berisi sampel dari Venom. Dan ceritanya tamat sampai sini cuy. Itulah tadi alur cerita film Venom The Last Dance, sebuah film penutup dari trilogi Venom. Buat gue pribadi, film ini cukup menghibur dan seru. Awalnya gue pikir film ini bakalan lebih terasa banyak unsur yang lebih serius, karena kan film penutup. Tapi ternyata, film ini lebih terasa seperti film yang menyenangkan. Dan ya, gue cukup terhibur dengan film yang satu ini. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ciao!